Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fisika. Kali ini saya akan menurunkan penurunan persamaan lensa tipis. Jadi yang kita turunkan adalah lensa tipis. Saya menurunkan persamaan lensa tipis berdasarkan lensa cembung dan lensa cekung. Sekarang untuk persamaan lensa cembung. Lensa cembung, benda diletakkan di depan atau di sebelah kiri lensa dengan tinggi benda adalah Y. Ada dua gambar sinar yang digunakan, adalah pertama adalah sinar sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Dan sinar yang kedua adalah sinar yang melalui pusat lensa diteruskan tanpa dibiaskan, sehingga pertemuan dua sinar ini membentuk bayangan. Nah, sekarang kita lihat tinggi bayangan. Nah, sekarang pada sinar yang melalui pusat lensa kita gunakan sudut alfa, sedangkan yang melalui titik fokus adalah sudut beta. Sekarang saya melihat adalah sudut alfa. Tangen alfa. Tangen alfa adalah Y per S. Tinggi benda dibagi dengan jarak bayangan. Sama dengan ini, tapi ini karena mengarah ke bawah, berarti tangennya adalah bernilai minus. Ini adalah Y aksen per S aksen. Berarti Y aksen per S aksen. Nah, dua ini kita gunakan mengarah, yaitu Y aksen per Y. Berarti tukaran adalah S aksen per S. Nah, begitu juga untuk sudut beta. Tinggi ini, tinggi benda sama dengan di sini. Sehingga tangen beta nah, karena tingginya sama ini, berarti tangen beta adalah Y per F. Berarti Y per jarak titik fokus sama dengan di bawah, berarti tanda minus adalah tinggi bayangan Y aksen per. Nah, tinggi bayangan adalah yang ini, jaraknya tentu S aksen dikurang F. S aksen dikurang F. Dan yang ini kalau kita arahkan seperti ini, berarti Y aksen per Y sama dengan tukaran minus S aksen kurang F per F. Nah, kedua persamaan ini dengan ini sama, berarti ini dengan ini juga sama. Berarti kita bisa menulisnya seper S aksen per S sama dengan minus S aksen kurang F per F. Nah, tanda minusnya kita coret, kemudian ini kita pisahkan menjadi X aksen per F dikurang F per F sama dia nilainya 1. Nah, kemudian ini kita pindahkan sebelah kiri, berarti S aksen per S plus 1 sama dengan X aksen per F. Semuanya kita bagi dengan X aksen, sehingga kita tulis menjadi seper S plus seper S aksen sama dengan seper F. Nah, inilah persamaan lensa diturunkan dari lensa cembung. Nah, sekarang bagaimana kalau kita turunkan dengan berdasarkan lensa cekung? Nah, lensa cekung kita menggunakan juga dua sinar. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Dan sinar yang kedua adalah sinar yang melalui pusat lensa diteruskan tanpa dibiaskan. Pertemuan antara perpanjangan sinar yang sejajar ini dengan sinar yang menuju pusat lensa terbentuk bayangan. Nah, kita menggunakan dua buah sudut, yaitu sudut alfa dan sudut beta. Nah, kita menggunakan sudut alfa, berarti tangen alfa. Nah, kalau kita menggunakan tangen alfa, berarti yang ini. Nah, ini tinggi bendanya sama dengan di sini. Berarti Y per F. Berarti Y per F sama dengan. Nah, berarti yang ini Y aksen per F kurang S aksen. Berarti Y aksen
per F kurang S aksen. Nah, ini kita bisa permudah menjadi Y aksen per Y sama dengan F kurang F aksen per F. Kemudian sudut beta menggunakan tangen beta. Nah, berarti tangen beta adalah yang ini Y per S. Y per S sama dengan, nah, tentu yang ini adalah Y aksen per S aksen. Y aksen per S aksen. Nah, ini bisa kita tulis Y aksen per Y. Ini tukar berarti S aksen per S. Nah, karena ini sama dengan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini, berarti ini dengan ini sama. Berarti kita bisa menulis F kurang S aksen per F sama dengan S aksen per S. Ini kita bisa pisahkan, ini bagiannya adalah 1 dikurang S aksen per F sama dengan S aksen per S. Kita bagi semua dengan S aksen, sehingga kita bisa menulis 1 per S aksen dikurang 1 per F sama dengan 1 per S. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah sana menjadi 1 per, ya, minusnya ini kita arahkan ke sini 1 per F 1 per S. Ini pindah ke sini menjadi minus 1 per X aksen. Nah, supaya ini kita mau menyamakan persamaan yang berasal dari lensa cembung, maka yang negatifnya ini kita arahkan ke sini, ini menjadi positif, ini negatif. Nah, supaya sama, maka untuk lensa cembung F-nya bernilai negatif. Jadi saya tulis 1 per F sama dengan 1 per X plus 1 per S aksen. Dengan catatan F bernilai negatif dan S di dalamnya S aksen bernilai juga negatif. Jadi untuk lensa cekung, titik fokus dan jarak bayangannya itu bernilai negatif. Sedangkan pada lensa cembung, waktu diturunkan, jarak titik fokusnya bernilai positif dan S aksennya adalah bernilai positif karena kebetulan bayangannya ada di belakang lensa. Nah, bayangan yang ada di belakang lensa itu bernilai positif. Mengapa pada lensa cekung bernilai negatif? Karena bayangannya berada di depan lensa. Demikianlah penurunan persamaan lensa tipis menggunakan lensa cembung, kita dapatkan yang ini, dan menggunakan lensa cekung kita dapatkan sampai di sini dengan ketentuan bahwa jarak titik fokus untuk lensa cekung dan jarak bayangannya bernilai negatif. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.